masih dikit lah. Karena wartawan kan sudah dari pagi datang menunggu. Kalau melihat sedikit ke belakang kan paling nggak ada foto, ada video yang bagus buat mereka tayangin. Ada fotonya Nikita, bukan punggungnya doang dengan rambut gitu loh, dengan kursi. Bu ya nggak apa-apa lah. Tapi ya nggak ngerti juga gue. Gak capek kan ngurusin orang? Enggak sayang, gak capek. Gue gak ngurusin orang, ngurusin Nikita Mirzani. Gak capek gue. Kenapa emang? Gue baru tidur baru bangun, gimana mau capek? Kalau lu habis ngulik kali baru capek. Gue enggak sayang. Gue hari ini anggun. Kasus ini harus tuntas, yes. Kita doakan Niki bebas kak, biar potong tumpeng. Iya, potong tumpeng kita ya, amin. So tahu banget hasilnya nihil. Belum sayang hasilnya. Lu juga tolil belum. Bunda Lopul ya sayang. Kak aku baru kerja 4 hari motor aku sudah hilang. Ya ilaha illallah. Lagi kasus Niki lu ngapor motor hilang. Astagfirullah, kesian juga ya, baru 4 hari dia kerja. Sabar ya sayang ya. Nanti gajian kamu ambil lagi. Motornya asuransi enggak? Kalau asuransi bisa loh di kamu komplain ada penggantian. Potong tumpeng undang kak. Ya insya Allah kita potong tumpeng ya kalau Nikita bebas. Tagar, Nikita bukan pemeres M. Virus dia bun, blok-blok aja M. Pansos kau, kok baru tahu kau aku pansos? Ah udah lama. Baru tahu pula kau aku pansos. Udah lama sayang. Kemana aja lu baru punya kuota lu? Baru punya kuota. Hah? Gue nggak bisa dijatuhin saya dengan cara apapun. Gue mau cuek. Kan emang udah terbukti nggak ada pemerasan. Iya, dakwaan yang dibacain nggak ada pemerasan. Ya, dakwaan yang baca itu kronologi silaturahmi. Mereka iri sama Mbak Tessa. Iya biarin aja sayang. Dia capek dia ngomongin gue orang cuek. Ya, jadi bacaan dakwaannya itu tidak ada pemerasan di situ sayang. Ya. Justru bercerita ini begini, menelpon. Dan sekarang jika katanya Dokter Oki, kan dibaca berulang-ulang tuh Dokter Oki yang menyarankan hubungin Nikita, bayar Nikita. Jika Dokter Oki yang menyarankan, itu kan cuma menyarankan supaya kamu oke-oke saja produknya. Tapi kalau kamu nggak mau menjalankan kan bisa. Toh Dokter Oki nggak memaksa kamu. Dokter Oki juga tidak ada mengancam-ngancam. Cuman menyarankan opsinya itu ada di kamu. Mau kamu lanjutin atau kamu udah biar aja lah, bodo amat kok. Niki jelekin produk gue misalnya. Niki ngomong bener produk gue, biarin aja. Kalau nggak bener nanti gue LP-in kan bisa. Dipilih. Nggak ada dipaksa sama Dokter Oki. Hei harus bayar lo 4M. Nggak ada. Dikasih opsi sama Dokter Oki. Kalau mau nutup, kalau mau nggak di review barang kamu, kalau barang kamu mau nggak di review, kasih aja duit, selesai. Kalau kamu nggak mau ya nggak usah. Kenapa kamu mau? Itu kan kamu baru anak kecil, bukan anak kecil sayang. Kecuali yang bertransaksi membayar Nikita Niki Mirzani adalah seorang anak kecil yang berusia di bawah 5 tahun. Dibujuk-bujuk sama Dokter Oki. Itu anak berusia 5 tahun. Itu baru Dokter Oki kena. Karena anak masih kecil, belum ada ini pikiran. Nah ini kan sudah dewasa. Dikasih pilihan, dikasih opsi. Kalau lu mau ngambil silahkan, nggak mau ngambil silahkan. Tapi lu ambil, lu cari-cari si Mail. Di mana letak pemerasannya sayang? Ini gue lembut loh ngomongnya. Jangan nanti ada lagi yang bikin fiti bilang gue, Tessa ngomong kayak gini. Enggak loh, gue lembut loh. Bener nggak say? Sekarang gue tanya deh. Kenapa waktu disaranin Dokter Oki harusnya bilang aja sama Dokter Oki, nggak mau gue Ki. Biarin aja dia jelekin produk gue, biarin aja dia ngomong produk gue apa adanya. Kalau nanti nggak bener gue tuntut loh. Kan bisa begitu. Ya kan? Bukan langsung dicari. Dicari-cari langsung. Yang dicari-cari juga Mail. Mail itu anaknya, aku kenal Mail itu dari zamannya Olga loh. Anaknya tuh lugu.
dan jadi dari asprinya Olga. Baik lugu, dicari-cari Mail. Padahal cuma disaran juga melalui Baipun, ya. Kalau misalnya katanya membujuk-bujuk, lah kan kita udah dewasa. Kalau kita merasa rugi mau ngasih 4M ya kita jangan ngasih. Kan enak. Kalau kita merasa enggak rugi gue, ya udah. Gitu aja kok cerita sebenarnya loh. Cerita sebenarnya begitu loh. Berbulan-bulan loh itu. Sekarang jadi ceritaan kita, capek juga sebenarnya. Tapi gue udah bernekat, Niki harus jelas dulu statusnya. Jadi Allah Akbar, gue kenapa nggak mau bahas apalah empok gosong lah, mbok gosong, gue nggak mau bahas gosip apalah, nggak mau. Cukup gue ingetin waktu itu sekali aja, selesai. Nggak mau bahas terus menerus karena gue tahu ini orang tujuannya apa. Kita bahas tetap dalam scrollnya Nikita Mirzani dan Mail, ya. Tetap kita hanya scroll Nikita Mirzani dan Mail. Masalahnya cuman ringkas. Lu kalau merasa lu nggak mau ngasih 4M, nggak usah lakukan. Itu selesai. Itu doang. Baca dulu Mbak. Oke, gue baca. Mail sama Ampin pasti. Gue nggak baca semua ya, karena ini akun gue baru sembuh. Kenapa pakai masker GPU pakai masker kalau lagi dilanda wabah flu serangan mendadak untuk 3 orang. Halo Bunda Tes, halo sayang, betul banget Bunda, setuju. Iya. Ada yang nyuruh. Nah, dari awal kan gue bilang ada dalang. Jadi di sini gue lihat ada orang sakit hati, namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati kan kita bisa tanya lagi, kenapa bisa sakit hati sama Niki? Ada apa? Emang diapain Niki? Kenapa sakit hati banget? Sakit hatinya juga di luar nurul. Kenapa sih namanya berteman biasa aja kita tiba-tiba berantem. Namanya berteman, kecuali nggak ada hati ya. Namanya berteman loh ya, biasa aja berantem mah. Biasa. Kenapa harus sakit hati banget? Makan aja dulu, urusan gue. Mau makan mau ngomong urusan gue. Kenapa lu atur gue? Ya. Jadi di sini nanti akan blunder loh. Kalau kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya real berjalan, ini real ya, real aja, biarin aja berjalan real. Itu ujung-ujungnya akan blunder. Karena intinya satu, kena hasutan dari dalang sehingga melapor. Satu lagi, kamu diberi opsi, diberi pilihan, bukan dipaksa. Kalau kamu merasa kamu nggak punya uang, ya jangan dikasih. Kamu merasa kamu rugi, ya jangan dikasih. Selesai. BAP dirubah-rubah. Katanya Niki kemarin teriak sampai 3 kali diubah BAP. Aku belinya sama Jordan, saya lagi lab. Semblang saya. Miss Gosip diongkosin ke Jakarta sama dalang, yes. Ya. Itu adalah Sahrul yang kedua. Sekarang ngefans sama Mbak Tes sama Rizka, makasih sayang. Terbuka udah mata gue. Ya. Circle gue yang tadinya membatu, gue keluar dari circle gue, terbuka sekarang mata gue. Jadi lebih enak ya, lebih enak ngobrol gini. Jadi kirim semprang kami Niki, entah. Kalau udah bisa jenguk sayang. Bun Bazar di blok-blok. Nggak apa-apa saya, biar capek dia.
Banyak koar-koar gak guna, buktikan di persidangan kalau merasa gak bersalah. Ya iyalah, mau dibuktikan, besok eksepsi. Gimana sih kamu? Besok Selasa eksepsi. Eksepsi keberatan dari pihaknya Nikita Mirzani. Nah itu besok Selasa. Tenang aja say, belum jalan, tenang guys. Ya, yang aku mohon ya, buat kalian para donatur, carilah buzzer kalian yang pinter. Buzzer premium kek, mau buzzer 2000 kek, untuk menyerang lab-labnya orang, kasih yang pinter sayang, ya. Malu kita bacanya. Si abu-abu komentarnya ditutup. Banyak banget, betul. Padahal udah mau habis, udah setengah nih. Ini kan tadi penuh di sini, segini, tapi masih renyah. 6 kali 24 jam, minta maaf lah. Ini gue ngimbaunya baik loh. Aku suka sama kamu Bun Cantik, Masya sih. Mama Tessa, orang yang di pengadilan kemarin pas maskeran takut kena ulti ya Mam. Harusnya kalau membaca itu bukalah maskernya, biar ngerti apa yang kamu baca. Kan kamu membaca itu ya buat mbak-mbak yang pakai masker ya. Kan kamu membaca itu biar orang pada ngerti apa arti yang kamu baca, biar ngerti apa isi dakwaannya. Kalau mulut lu ditutup begini, gimana kita mau ngerti apa bacaan lu? Tuh, kalian aja gak ngerti karena pengomongan gue kan. Apalagi tuh ruangannya gede. Ruangannya gede, pakai AC tapi pintu terbuka. Ya pasti omongan luar masuk, berisik. Tambah lagi pakai tutup mulut begini, gimana kita mau ngerti apa yang lu omong? Tambah lagi kagak ada intonasi ngomongnya, kagak ada titik koma ngomongnya, dibablas semua. Gimana kita mau ngerti? Buat apa sidang terbuka kalau kita nggak ngerti? Kita datang buang waktu loh, buang waktu, buang tenaga, buang duit. Kita datang, hargai dong kita yang datang. Bukan kita datang sana mau duduk-duduk mau pesta. Kita mau datang, kita mau mencari kebenaran. Kebenaran yang selama ini, apaan Gus Naldi? Kebenaran selama ini yang kita mau cari. Apa sih yang sudah menghebohkan selama 3 bulan ini? Hampir 4 bulan ini yang menghebohkan. Kan kita juga sebagai masyarakat harus tahu apa yang diomongin, apa pasalnya. Begitu mereka membacakan yang didakwa, kita kan mau denger. Jangan ditutup. Sidangnya aja terbuka, gimana sih? Yang ininya lagi pas di mail, nggak boleh pegang handphone, nggak boleh ngerekam. Lah kamu sendiri main handphone di sana. Nih kita kenapa lapor presiden? Ya namanya dia masyarakat. Dia lapor dengan presidennya sendiri, Pak Prabowo. Masa dia ngelapor sama Pangeran Charles, sama Donald Trump? Kan nggak mungkin. Sama Pangeran Charles pula dia ngelapor, udah nggak nyambung. Sama Donald Trump nggak nyambung. Ya dia sama siapa ngelapornya? Sama presidennya lah, Pak Prabowo Subianto. Gimana sih Anda? Gak usah dimasalahin gitu-gitu sayang. Namanya Nikita Mirzani merasa dia sebagai masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, presiden terpilihnya Prabowo Subianto. Ya dia ngelapor sama presidennya lah, namanya juga dia masyarakat. Ntar kalau dia masyarakat Inggris baru dia lapor sama Pangeran Charles. Itu aja kok diomongin. Kan? Itu loh maksudnya aku. Gak usah ya dari buzzer yang dibayar di sana. Kok bisa sih? Masa dia ngelapor sama siapa? Masa sama Gadun laporin itu?
Katanya Gus Naldi, dia ngelapor sama Prabowo karena dia merasa presiden gue yang terpilih saat ini adalah Prabowo Subianto. Ya dia ngelapor sama presidennya. Masa ngelapor sama presidennya aja kalian juga masalahkan? Kalau sirik itu, kalau iri, kalau punya penyakit hati, sayang, jangan terlalu juga. Ya, jangan. Banyak yang bersuara-suara untuk Niki. Kan jadi aneh, kecuali nggak ada yang bersuara untuk Niki. Jadi kesannya Niki salah aja. Apa yang dilakukan dia benar, salah aja. Terjadi kesalahan jika Niki mengeluarkan surat yang dia tulis sendiri. Saya memohon kepada Pangeran Charles atau Donald Trump. Nah, itu baru salah. Itu baru diomongin. Salah. Tapi kalau dia mengeluarkan surat yang dia tulis, curhatan hatinya, dia bilang kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, benar. Karena dia masyarakat, dia mengeluarkan isi hatinya. Masa mengeluarkan isi hati aja kalian juga udah marah? 3 bulan loh kalian tahan. Kemarin itu dia cuma mengeluarkan surat isi hatinya. Ih, mau nangis gue. Di dalam penjara sana dia tulis surat kepada Bapak Presiden gue. Itu dimasalahkan juga. Coba, yang hoax siapa? Gue kalau mundur gitu nanti kena ban lagi. Gue gak ngerti deh, gue harus begini nih. Mau ngadu ke siapa lagi? Rakyat Indonesia mau ngadu kemana? Mau ngadu kemana? Mau ngadu ke alien juga gak ngerti. Ini kita diskusi ya, discuss ya, biar kalian juga paham ya. Discuss. Kalau gue baca alurnya ini ya, kalau gue baca, ini nanti blunder. Satu, tidak adanya paksaan untuk memberikan uang kepada Nikita Mirzani. Tidak ada paksaan. Oke, disuruh sama Dokter Oki. Dokter Oki tidak pernah memaksa. Hanya memberikan jalan karena Dokter Oki orangnya baik. Dokter Oki itu kan baik. Nggak musuh, nggak teman sama dia, baik aja, berteman aja dia. Kayak kemarin ketemu gue, ih Mbak Tessa ternyata cantik ya. Ih dokter, gimana sih dokter? Kan saya pasien Anda. Ketawa dia. Jadi disarankan karena dia orangnya baik. Dia orangnya baik dokter itu, disarankannya. Sama kayak gini, Mbak Tessa mukanya kemarin ini, coba ke klinik bening. Dokter, muka aku kemarin flek aku mau ke klinik dokter. Oh iya silahkan. Kalau gue nggak mau kan gue juga nggak mau. Sama kayak gini, kamu mau bagus, mau istilahnya mau bagus produk kamu. Karena mungkin dokter tahu ya produknya kurang bagus. Ya udah kamu bayar aja Nikita, karena Nikita adalah seorang artis. Bebaskan NM, tegakkan keadilan, saya rela datang ke Jakarta. Makasih orang Malaysia, terima kasih. Serono, makasih sayang. Gak usah demo kita sayang, kita ikutin aja dulu alurnya. Karena demo juga kan gak pantas ya, gak bagus, gak pantas. Kita ikutin alurnya. Ini kan udah ada persidangan ya. Sudah ada persidangan, kita ikutin alurnya, kita pantau, kita datang, terus udah datang baru kita discuss sama kalian yang tidak memantau dan tidak datang. Bismillah NN bebas, amin. Salam Bunda dari Malaysia, sehat selalu Bunda, izin follow ya. Iya Erni, makasih Malaysia, love you. Suruh periksa. Aku terharu banget pas lihat Niki betulin baju Bang Pami sebelum sidang. Kayak lihat anak sama ortu. Iya, ketulusan Nikita ini, dia merasa nih Bang Pami itu 15 tahun mendampingin dia untuk dalam lawyer. NM pasti bebas insya Allah, amin. Jangan-jangan kemarin si Kuyang sempat kena santet juga. Drama.
Bun, ini kan sudah ganti dari pemerasan jadi pencemaran nama baik. Gimana menurut Bunda? Kalau pencemaran nama baik itu setahu saya undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE setahu saya ancamannya itu di bawah 5 tahun. Dan setahu saya undang-undang ITE itu tidak ada penahanan. Karena ancaman di bawah 5 tahun itu tidak ada penahanan. Undang-undang ITE. Nah, kalian pikir sendiri deh. Makanya nih kita menghimbau, minta maaf deh sama gue kalau lu merasa salah, dihimbau lo. Minta maaf sama gue deh kalau lu merasa salah. Nah, dihimbau 6 kali 24 jam. Kemarin 7 ya, sekarang udah tinggal 6. Kita hitung setiap hari ya. 7 kali 24 jam kemarin tanggal 24. Sekarang tanggal 25 tinggal 6 kali 24 jam. Dihimbau untuk meminta maaf. Meminta maaf itu tidak menjatuhkan harga diri kita. Justru meminta maaf menunjukkan kalau kita itu mempunyai martabat yang tinggi. Berani berminta maaf. Daripada kita salah, kita tidak berani meminta maaf, itu tidak menunjukkan keegoan kita. Minta maaf aja 6 kali 24 jam. Gak apa-apa, udah jangan malu. Minta maaf aja. Oke, gue salah, maaf ya. Boleh tertulis. Boleh by sosmed, boleh mungkin langsung ke Bang Fahmi, chat. Minta maaf itu nggak berarti kalian rendah loh. 6 kali 24 jam minta maaf lah. Ini aku masih baik loh. Kita nih discussnya, aku pikir aku kan tidak pernah mau ngintin kalian kan, buzzer kan. Karena aku, kalaupun kalian apa, aku baca. Minta maaf lah. Coba buzzer sini ngumpul. Coba suruh yang ngebeyong lu minta maaf Gi. 6 kali 24 jam 6 hari lagi. Laporan Doktip ke S kok nggak ada lanjutannya. Kata Doktip yang waktu gue makan di Miami bulan 7 Juli berarti ya. Bulan 7 Juli kata Doktip pada maskap. Justru pada masa berbondong-bondong. Menurut gue, Doktip yang ngomong ke gue. Dan gue percaya apa yang diomongin Doktip. Jadi bulan 7 kita lihat aja. Buzzer-buzzernya mau dikumpulin baru dibakar-bakar. Dimakan-makan ikan kali ya. Direkod tuh tante, gak apa-apa. Rekod aja sayang. Gak masalah. Aku udah tahu kok. Habis aku lab, kadang-kadang belum aku lab juga udah tayang di YouTubers. Gak apa-apa. Silakan, aku juga punya rekordan yang full. Aku akan tayangin setelah live. Aku akan tayangin di mana? Di Tessa Mariska Channel, YouTubersnya aku. Jadi kalau mau rekod nggak apa-apa, silakan. Tapi jangan dipotong-potong. Aku punya recordingnya yang full. Aku tayangin di Tessa Mariska Channel. Kalau ada yang motong-motong live-nya gue, nge-record tapi motong-motong live-nya gue punya fullnya. Gue tayangin fullnya di channel gue, Tessa Mariska Channel, di YouTubers. Jadi nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Toh juga kalau mereka ngerekam tayangin di YouTube juga nggak apa-apa. Walaupun judulnya diserem-seremin, tapi kan orang nanti kan akan lihat apa ini gitu loh, nggak apa-apa. Untuk Selasa ya, kan nanya kenapa nggak pernah datang di RG, nggak pernah datang di persidangan. Gua rasa Selasa mending ya buat kamu buzzer, tolong ngomongin ke yang nyuruh kamu datang deh Selasa, karena itu eksepsi keberatan dari pihaknya Nikita Mirjani dan Mail. Berarti di sidang pertama Niki eksepsi keberatan dibacakan. Sidang kedua Mail eksepsi keberatan dibacakan juga. Jadi menurut gue sih datang. Jadi kalau ada keberatan dari pihak Nikmir tidak sesuai, kalian kan bisa mengcounter. Menurut gue datang aja. Nikita baik kok, datang aja, paling say hello. Nggak mungkin juga. Ya tapi ngeri juga saya, sampai singa lapar keluar ya. Takut juga gue kalau datang nanti kejadiannya gimana. Banyak buzzer ya, iya bener.
Bun, lihat si Begeng, lihat live muak amat malam ini, auranya kayak banyak pikiran. Ntar kamu di itu loh, di blok loh. Cuma di tempatnya sama Rizky aja nggak ada yang di blok. Mau nulis apa monggo silahkan. Mbak, JP-nya lagi flu berjamaah. Yes. Tiba-tiba ada badai flu. Kan mereka di meja sebelah kiri ya, kalau dari kita ya. Meja sebelah kiri tiba-tiba ada badai flu, say. Dari awal sampai akhir, sampai ngebaca pun nggak dilepas-lepas. Misalnya kan ada kata buzzer, kenapa? Apa urusannya malu dia